Hai semuanya, kita jumpa lagi kali ini pada review High Resolution Model Wing Gundam Zero dari Daban Model. Wing Gundam Zero adalah Mobile Suit yang muncul pada serial anime Mobile Suit Gundam Endless World dan merupakan salah satu Gundam paling terkenal di Gundam Universe, terutama di negara-negara barat. Gundam ini memiliki desain yang unik dengan 4 buah sayap berdesain seperti sayap malaikat dan juga senjata Twin Buster, rifle-nya yang khas membuat Gundam ini banyak disukai oleh pencinta Gundam dan juga Gunpla. Seiring dengan kepopuleran Gundam ini, model kit dan figurnya pun banyak dirilis oleh Bandai maupun produsen third party seperti Daban, Model Hard, dan juga MGH. Kit yang akan kita bahas kali ini merupakan kit keluaran dari Daban Model berkode 8820 yang meniru kit High Resolution Model Bandai. Kit ini bisa dibilang cukup sukses meniru penampilan kit flagship dari Bandai tersebut. Walaupun inner frame dari kit ini masih harus dirakit terlebih dahulu dan semuanya berbahan plastik, tidak seperti Hi-Res Bandai yang inner frame-nya sudah pre-assemble dan berbahan campuran diecast dan plastik. Seperti kit Daban biasanya, kit ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti snap fit yang cukup keras di beberapa bagian dan juga simlannya cukup banyak. Namun, mengingat harganya tidak sampai 500.000, kit ini bisa menjadi pilihan jika kalian ingin memiliki kit Hi-Res Wing Gundam Zero tanpa harus mengeluarkan biaya hampir 2 juta rupiah. Untuk bagian kepalanya bisa ke bawah, bisa ke atas, juga bisa miring kiri kanan. Kepalanya juga bisa digerakin seperti ini. Terus juga bisa tolak kiri kanan seperti ini. Bagian lehernya bisa digerakin. Turun ke bagian bagian perut ini bisa diputar. Terus juga bisa miring kiri kanan. Dan bagian dada yang bagian ini tuh bisa digeser seperti ini. Dan kelihatan di sini ada joinnya. Lanjut untuk bagian tangannya, ini bagian bahu bisa digerakin terpisah seperti ini. Terus untuk bagian lengannya yang ini bisa diputar. Tangannya bisa diangkat sejauh ini. Tangannya bisa ditekuk seperti ini. Oh ya, untuk bagian yang ini juga bisa diputar sendinya. Bagian yang ini juga bisa ditekuk. Untuk bagian tangannya ball joint. Dan bagian jarinya ini juga bisa digerakin. Bagian yang ini. Lanjut ke bagian skirt depannya. Yang ini bisa digerakin ke depan seperti ini. Juga bisa dimiring kiri kanan. Untuk bagian skirt sampingnya juga bisa diangkat seperti ini. Juga bisa digerakin kiri kanan. Dan untuk bagian skirt belakangnya ini langsung nyambung ke bagian skirt sampingnya, jadi cuma bisa diangkat ke belakang seperti ini. Kakinya bisa ke depan sejauh ini, ke belakangnya segini. Kakinya juga bisa split. Dan untuk bagian yang ini itu bisa diputar. Kakinya bisa ditekuk. Nah, seperti ini.
Oh ya, untuk bagian dengkul yang ini itu bisa digerakin ya. Lanjut, untuk bagian pergelangan kakinya, yang ini bisa digerakin sedikit. Untuk bagian belakangnya itu nggak bisa digerakin. Kakinya juga bisa ditekuk seperti ini, maju mundur, miring kiri kanan, dan juga bisa diputar. Untuk ujung kakinya, yang ini bisa ditekuk seperti ini. Untuk join di sayapnya ini banyak banget ya. Contohnya di bagian yang ini bisa digerakin seperti ini. Bagian ini bisa naik turun. Bagian ini juga bisa ditekuk sedikit. Seperti ini. Bagian ujung ini bisa diputar seperti ini. Bagian depan ini juga sama, bisa juga diputar. Sayap kecil yang ini juga bisa dibuka. Terus bagian luar sayapnya juga bisa diputar seperti ini. Bagian ini bisa naik turun. Bagian bawah sini ball joint. Dan bagian bulu yang ini ball joint. Untuk bagian sayap belakangnya, yang ini bisa digerakin seperti ini. Terus gagang beam sabernya ini bisa maju mundur seperti ini. Sayap belakangnya bisa diangkat. Dan untuk bagian sayap yang ini bisa dibuka seperti ini. Aksesoris pertama yang kita dapat ini ada beam rifle. Untuk bagian ini bisa dibuka. Terus bagian ini bisa ditarik seperti ini. Yang ini juga bisa maju mundur. Ini kita dapat dua ya. Selanjutnya kita juga dapat sebuah perisai. Untuk bagian yang ini itu bisa digerakin seperti ini. Terus untuk bagian ini juga sama, bisa digerakin juga. Bagian ini bisa dimasukkan seperti ini. Kita dapat dua beam saber beserta efek partnya seperti ini. Lalu kita juga dapat sepasang jari terbuka. Selanjutnya kita juga dapat sepasang jari mengepal. Selanjutnya kita juga dapat sepasang jari untuk memegang beam saber. Lalu kita juga dapat sepasang jari untuk memegang beam rifle-nya. Kita juga dapat base adaptor seperti ini. Selanjutnya kita juga dapat stand base, tapi ini kalau untuk plastiknya agak kurang bagus ya, tapi ya lumayan. Selanjutnya kita juga dapat stiker, tapi ini nggak aku pakai karena ya kurang bagus. Dan terakhir, ini kita dapat water slide decal, tapi belum sempat aku pasang.
Kit ini punya fitur Zero System, di mana ada beberapa bagian yang bisa diekstensi seperti pada bagian telinganya. Terus, bagian dada di atas clear partnya ini bisa diangkat sedikit ya. Sayap sampingnya juga bisa diekstensi pada 2 titik seperti ini. Begitu juga dengan sayap belakangnya bisa dibuka seperti ini. Dan seperti inilah tampilannya dalam mode Zero System. Kit ini juga punya Enter Atmosphere Mode, di mana Wing Gundam Zero akan menutup bagian depan badannya dengan kedua sayap utama yang disatukan di bagian depan dan sayap belakangnya sedikit direntangkan. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Selain Enter Atmosphere Mode, kit ini juga punya gimmick New Bird Mode yang kalau seingatku nggak tampil di animenya ya. Untuk tampilannya sendiri kurang lebih sama kayak Bird Mode Gundam Wing pada umumnya. Terakhir, bagian machine gun di atas pundaknya ini juga bisa dibuka sama seperti kit RG-nya. Tapi entah kenapa aku ngerasa bagian mesin gun di kit ini terasa agak loose, walau nggak sampai copot. Oh ya, untuk keduanya ini juga bisa dibuka ya. Untuk SIM lainnya ini ada di belakang kakinya, walau sudah diteken kayak gini. Nah, seperti ini dia tetap kelihatan celahnya, jadi nggak tertutup seperti itu. Terus di bagian sayapnya itu, di sepanjang yang ini tuh kelihatan kan, itu kelihatan ada SIM lainnya. Sayap yang satunya juga sama, ada SIM lainnya juga. Terus di bagian depan tangannya ini juga ada SIM lainnya. Tapi untuk nutmaknya udah tersembunyi dengan baik ya, karena kebanyakan partnya udah underkit. Untuk perbandingannya, di sini aku bandingin sama Wing Gundam Zero dari lini RG. Bisa kita lihat, di sini pengambilan desain kedua kit ini cukup berbeda ya, dimana desain dari kit RG lebih kaku dan lebih mengotak mirip seperti Wing Gundam Zero di animenya. Sedangkan untuk kit Hi-Res, tampilannya lebih edgy dan lebih ke arah humanoid jika dibandingkan original line artnya. Bagus yang mana tergantung selera ya. Sedangkan untuk tingginya di sini aku bandingin sama Shinanju Stain dan Exia. Seperti yang bisa kita lihat, dibandingin Shinanju dan Exia, Wing Gundam Zero ini terlihat lebih pendek ya, sesuai tinggi pada animenya. Tapi berhubung Gundam ini punya sayap yang cukup besar, jadi perbedaan tingginya dengan Gunpla lain di skala yang sama tidak terlalu kelihatan kalau tidak diukur dari tinggi kepalanya. Wajar mengingat tinggi Wing Gundam Zero ini di animenya sekitar 17 meter. Dan berikut pose-posenya. Oke, sampai di sini dulu review kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like dan jangan lupa komen di bawah jika ada yang tanyakan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.